Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Aida Tulutfiah dari jurusan Teknik Kimia Universitas Brawijaya, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Fikri dari jurusan Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Diga Dirmawan, mahasiswa Teknik Kimia dari Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauza Nurul Makfiroh, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Halo semua, perkenalkan, nama saya Rosa Delima Wulan Caningrum. Saya mahasiswa Teknik Kimia dari Universitas Brawijaya. Halo, perkenalkan nama saya Taskia Liviananda dari Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai permasalahan di industri semen pada bidang energi. Mari kita simak videonya. Sumber energi pada industri semen masih didominasi oleh penggunaan energi fosil yaitu batu bara yang mencapai 90%. Sedangkan penggunaan energi terbarukan yaitu biomasa baru 1%. Konversi energi dan penurunan emisi karbon antara lain penggunaan peralatan seperti motor, pompa, dan kompresor yang memiliki efisiensi tinggi dan peralatan-peralatan secara rutin dapat mengoptimalkan penggunaan energi. Penggunaan waste product dalam proses produksi dapat menurunkan pemakaian bahan bakar serta menurunkan emisi seperti contohnya penggunaan steel blast furnace rack pada produksi semen atau menggunakan waste product dari industri lain sebagai bahan bakar alternatif pada proses produksi. Tujuan dari manajemen energi sendiri dalam industri, mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya energi dan energi, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya energi dan energi, pemanfaatan peluang untuk meningkatkan daya saing perusahaan energi. Beberapa hal yang sering terjadi pada perusahaan yang tidak menerapkan manajemen energi adalah terjadinya perbedaan pendapat antara top manajemen atau direksi dengan penanggung jawab energi, sehingga temuan atau finding terkait efisiensi energi tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, belum diterapkannya sistem manajemen energi. Kegiatan efisiensi energi cenderung tidak terarah dan sporadis, sehingga konsumsi energi berpeluang untuk mengalami peningkatan kembali. Namun, beberapa pabrik semen yang beroperasi di Indonesia sudah menerapkan penghematan energi dalam industri semen, di antaranya ada PT Semen Gresik. PT Semen Gresik menekankan pentingnya konversi energi dalam industri semen pada saat ini, sehingga yang digunakan dalam proses produksi agar lebih efisien. Ada dua alasan konservasi energi sangat penting untuk dilakukan, yaitu untuk memenuhi standar regulasi yang diberlakukan pemerintah, serta efisiensi biaya produksi dan diversifikasi bahan baku. Di masa mendatang, PT Semen Gresik tidak hanya mengandalkan satu sumber energi saja dalam proses produksinya, tetapi juga akan menggunakan sumber yang lain yang bisa dijadikan alternatif. Sebagai bagian dari PT Semen Indonesian Group, atau biasa disebut dengan SIG, ada cara dan strategi yang dilakukan Semen Gresik dalam program konservasi energi. Pabrik semen Gresik di Rembang memiliki peralatan dengan teknologi terbaru yang memungkinkan efisiensi penggunaan energi listrik dan panas. Dari sisi efisiensi energi panas, desain pabrik 5 stage yang sudah mengadopsi teknologi terbaru dan dapat meminimalisasi energi panas yang terbuang pada saat proses produksi. Sedangkan, dari efisiensi energi listrik, salah satu cara yang ditetapkan oleh Semen Gresik yaitu dengan menggunakan peralatan berupa kipas yang kecepatannya bisa diatur atau biasa disebut dengan variable speed drive, sehingga akan menghemat penggunaan listrik. Dari sisi proses produksi lainnya juga berusaha menggantikan bahan-bahan yang harus dibakar. Dahulu hanya menggunakan campuran batu kapur dan tanah liat yang dibakar menjadi semen. Akan tetapi sekarang sudah menggunakan bahan lain sebagai pengganti sebagian tanah liat walaupun tidak secara keseluruhan. Konservasi energi ini penting dilakukan untuk mendukung pelestarian lingkungan karena pabrik semen diharapkan menjadi salah satu contoh solusi untuk mengatasi masalah lingkungan. Selain PT Semen Gresik, PT Semen Padang termasuk dalam penggunaan listrik terbesar. Hal ini terlihat jelas dalam pembuatan sebuah semen. Di dalam proses pembuatan semen menggunakan 3 buah mesin utama, yaitu raw mill, kiln, dan cement mill. Ketiga mesin ini mengkonsumsi listrik dalam jumlah yang besar. Selama proses pembuatan semen, terdapat banyaknya energi panas yang terbuang ke lingkungan.
Akan tetapi, energi yang terbuang ini dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Dengan adanya pemanfaatan energi terbuang tersebut, dapat menghemat penggunaan listrik dalam memproduksi semen. Waste Heat Recovery Power Generation adalah sistem yang digunakan untuk memanfaatkan kembali panas yang terbuang. Waste Heat Recovery Power Generation pada dasarnya sama dengan pembangkit listrik tenaga uap, tetapi perbedaan mendasar dari keduanya adalah pada pembangkit uap. PLTU biasa menggunakan boiler berbahan bakar batubara untuk membangkitkan uap. Waste Heat Recovery Power Generation menggunakan Heat Recovery Steam Generator, yaitu semacam alat penukar panas, dengan fluida panas adalah udara panas buangan dan fluida dingin adalah air. Adapun desain teknologi dari Waste Heat Recovery Power Generation, yang pertama adalah gas panas dari suspension preheater atau SP yang memiliki suhu 360 derajat Celcius dengan flow 265.000 kubik meter normal per jam digunakan untuk memanaskan air dari boiler feed water yang bersuhu 195 derajat Celcius dengan flow 15,5 ton per jam sehingga menghasilkan steam dengan suhu 320 derajat Celcius dengan flow 25,5 ton per jam. Yang kedua adalah gas panas dari air quenching cooler dengan suhu 310 derajat Celcius dengan flow 400.000 kubik meter normal per jam digunakan untuk memanaskan air dari boiler feed water dengan suhu 92 derajat Celcius dengan flow 19,8 ton per jam sehingga menghasilkan steam dengan suhu 270 derajat Celcius dan flow 19,6 ton per jam. Dan yang ketiga adalah steam hasil pemanasan suspension preheater boiler dan air quenching cooler boiler digabungkan dan dialirkan ke turbin yang menggerakkan generator dan mampu menghasilkan listrik mencapai 8,5 MW. Selain contoh nyata pada dua pabrik semen sebelumnya berkaitan dengan penghematan energi, adapun berbagai penelitian untuk mengatasi permasalahan terhadap penggunaan energi, di antaranya pemanfaatan serbuk gergaji sebagai substitusi bahan bakar pada proses pembakaran kiln di pabrik semen dengan pendekatan life cycle assessment. Untuk mengetahui perubahan dampak pemanasan global, maka perlu dihitung penggunaan energi. Tahap penyediaan energi akan dibagi menjadi dua kasus, yaitu melalui penggunaan 100% batu bara dan batu bara yang telah disubstitusi bahan bakar alternatif atau AF. Maka akan didapatkan hasil seperti berikut ini. Adapun disajikan data tabel penggunaan energi panas, listrik, dan solar pada kasus 1 dan 2. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan serbuk gergaji sebagai substitusi bahan bakar pada pembakaran kiln di pabrik semen dapat digunakan dengan baik, walaupun dari segi hasil yang diberikan tidak setara maupun melebihi kegunaan batu bara. Namun, dengan menggunakan serbuk gergaji, mengurangi dampak emisi rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan batu bara karena serbuk gergaji merupakan biomasa dengan energi yang ramah lingkungan. Selain itu juga lebih hemat biaya dan penghematan energi tak terbarukan. Selain penelitian mengenai pemanfaatan serbuk gergaji sebagai substitusi bahan bakar pada proses pembakaran kiln di pabrik semen, ada pun penelitian lainnya, yaitu pemasangan VSDS pada fan. Salah satu cara untuk mengurangi beban konsumsi energi fan agar lebih efisien adalah dengan cara pengaturan kecepatan fan untuk mengontrol aliran udara sesuai dengan kebutuhan. Beberapa cara menurunkan atau mengendalikan aliran udara fan dapat dilakukan antara lain melalui cara atau metode pengendali antara lain. Yang pertama, perubahan poli. Yang kedua, penggunaan dampers. Yang ketiga, variable speed drive. Yang keempat, inlet gate fans. Dan yang kelima adalah variable pitch fans. Perubahan poli dilakukan dengan mengurangi ukuran poli motor atau penggerak yang dimaksudkan untuk menurunkan kecepatan secara permanen dan menurunkan energi secara nyata. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, di mana dengan penurunan 2 inci poli menghemat 12 kW dari energi yang digunakan. Dari hasil perubahan damper dengan inverter tersebut dapat diperoleh beberapa keuntungan, baik keuntungan finansial maupun keuntungan lingkungan.
Keuntungan finansial waktu pengembalian modal dalam jangka waktu 2 tahun sebagaimana yang telah diperoleh dari penghematan konsumsi energi ini dipandang sangat ekonomis. Sehingga pada tahun ketiga dan seterusnya, industri semen ini dapat memetik keuntungan. Penghematan energi secara menyeluruh melalui penerapan metode produksi bersih. Energi bahan bakar alternatif yang dapat digunakan pada industri semen salah satunya dengan limbah yang berpotensi sebagai bahan bakar alternatif adalah oil sludge, yang merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari industri perminyakan, yaitu dengan menggunakan metode RDF5. RDF5 ini juga memanfaatkan keseluruhan limbah, menjadikan proses pembakaran dengan rotary kiln ini tidak menghasilkan residu limbah yang baru dan limbah sampingan atau yang biasa disebut zero waste. Untuk mengoptimalkan nilai kalornya, RDF5 dengan bahan baku oil sludge dapat dikombinasikan dengan beberapa jenis limbah biomasa yang jumlahnya melimpah namun memiliki kalor yang cukup tinggi seperti sekam padi, cangkang kelapa, dan cangkang sawit. Industri semen di Indonesia memegang peranan yang penting pada periode pembangunan infrastruktur Indonesia. Namun, kapasitas produksi yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan kebutuhan atau demand yang tinggi pula. Implementasi dari sistem manajemen energi menjadi hal yang utama dalam mencapai target efisiensi energi. Contoh dari pengimplementasian manajemen energi adalah menggunakan sumber energi yang lain yang bisa dijadikan sebagai alternatif dalam proses produksinya. Contohnya adalah menerapkan sistem Waste Heat Recovery Power Generation atau WHRG yang digunakan untuk memanfaatkan kembali panas yang terbuang, memanfaatkan serbuk gergaji sebagai substitusi bahan bakar pada proses pembakaran kiln di pabrik semen dengan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA, memasang VSDS pada kipas, serta memanfaatkan oil sludge sebagai energi bahan bakar menggunakan metode RDF5. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.